Perkenalkan, nama saya Endi Arif Saputra. Saya Luciana Paka. Saya Lintang Karisma Marani. Kami akan menjelaskan dan mereview aplikasi yang termasuk di dalam Executive Information System, yaitu aplikasi kantor kita. Fitur utama aplikasi absensi kantor kita. Aplikasi absensi online kantor kita sangat memudahkan perusahaan dalam absensi. Adapun fitur aplikasi absensi utama yang dapat kita pakai saat menggunakan aplikasi ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, face record meeting. Aplikasi kantor kita menggunakan fitur face record meeting atau pengenalan wajah. Yang kedua, ada tracking lokasi menggunakan GPS. Aplikasi absensi ini dilengkapi dengan sistem tracking position yang berfungsi untuk melacak keberadaan posisi dan objek GPS tersebut berdasarkan titik koordinatnya. Yang ketiga, ada absensi dinas luar dan reimbursement. Yang keempat, ada absensi untuk WFO atau WFH. Selain di kantor, kita juga dapat melakukan absensi dari rumah. Ketika kita kebagian jam kerja di rumah, kita tidak perlu repot-repot ke kantor karena pada aplikasi absensi ini mendukung absensi dari jarak jauh. Yang kelima ada terintegrasi dengan sistem payroll. Hasil absensi karyawan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi nominal gaji yang didapatkan, sebab dalam absensi memiliki beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Aplikasi absensi online ini tentunya memiliki kelebihan tersendiri, baik karena fitur utamanya maupun spesifikasi lainnya. Kelebihan yang pertama itu adalah kompatibel untuk berbagai jenis Android. Yang kedua ada user friendly. Yang ketiga koordinat GPS yang akurat. Yang keempat hemat waktu. Yang kelima hemat biaya. Yang keenam waktu absensi yang akurat. Dan yang ketujuh memudahkan rekapitulasi. Kita sudah membahas mengenai aplikasi absensi online kantor kita. Bagaimana? Menarik bukan? Jika Anda ingin memiliki aplikasi absensi Android ini, Anda bisa langsung menuju halaman daftar kantor kita untuk mendapatkan aplikasi absensi yang Anda inginkan. Segera pilih kantor kita dan manajemen absensi perusahaan Anda lebih efisien dan menarik. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami gunakan, yaitu aplikasi kantor kita. Di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan, yaitu home, fitur, cara kerja, biaya, download, panduan, daftar, dan login. Karena kami sudah login di akun ini, jadi kami akan langsung login untuk masuk. Kemudian ini adalah tampilan setelah kami melakukan login di atas. Ini ada beberapa fitur seperti bantuan, belanja, notifikasi, dan akun. Bisa kita lihat di samping kiri ada fitur-fitur yang terdapat di aplikasi kantor kita. Yang pertama bisa kita lihat di dashboard yang mencakup performa dan overview absensi harian. Bisa kita lihat di bawah fitur dashboard terdapat fitur pegawai. Di dalam fitur pegawai terdapat manajemen pegawai atau karyawan. Di bawah ini terdapat daftar-daftar dari pegawai seperti nama, divisi, jabatan, tanggal masuk, dan aksi. Di samping kanan ada nama, di situ kita bisa mencari data atau nama dari karyawan-karyawan. Di samping kiri ada tambah, di situ kita bisa menambahkan karyawan. Oke, selanjutnya di sini ada fitur izin atau cuti. Di dalam fitur izin atau cuti ini ada manajemen perjanjian dan cuti. Kemudian ada di bawahnya ada pengajuan, disetujui, ditolak, total, dan kota harian. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa fitur di sini. Oke, di sini cara menambah izin atau cuti pegawai. Di sini kita bisa tekan ini, tambah izin atau cuti. Kemudian akan masuk seperti ini. Di sini kita bisa memilih nama pegawai. Di sini nama-nama beberapa pegawai yang mau mengajukan cuti. Kemudian di bawahnya ada tanggal mulai cuti, keterangan, alasan cuti, dan lama hari atau lama libur cuti yang diajukan. Kemudian kita bisa simpan
dan akan bertampilan seperti ini. Seperti di bawah ini, yaitu ada Endi Arif, tanggal pengajuan cuti 11 Januari 2022, tanggal izin 11 Januari 2022, hari cutinya ada 3 hari, statusnya disetujui. Berikutnya ada fitur slip gaji di sini. Oke, bisa kita lihat di sini tampilannya seperti ini. Untuk menambah periode slip gaji, ini kita bisa tekan yang tambah periode di sini dan nanti akan terdaftar seperti ini. Periode Januari 2022, total staff, total slip gaji, total gaji, dan aksi. Lalu kita lanjut, ada fitur broadcast di sini. Bisa kita lihat tampilan fitur broadcast seperti ini. Dan untuk broadcast kita bisa jika kita ingin menambahkannya, kita bisa menekan fitur tambah kirim broadcast. Lalu kita bisa masukkan judulnya, penerima, prioritas, tanggal dikirim. Oke, lanjut teman-teman, di sini ada fitur absensi. Ada di tampilan ini. Di dalam fitur absensi ada manajemen absensi ya. Di sini ada. Kita lanjut teman-teman, di beberapa karyawan yang absen. Ada namanya, ada tanggal, lalu ada masuk, break, lembur, dinas, foto, masuk, break, libur, dan seterusnya seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada warna-warna di sini di bawahnya, kayak misalnya tidak terlambat itu ada warna hijau, tidak terlambat ada dispensasinya itu kayak warna Tosca, terlambat ada warna orange, kemudian izin ada warna kuning, seperti dan seterusnya. Lalu kita bisa cari tanggal di sini, cari pegawai, lalu bisa ditandai seperti ini tampilannya. Lanjut teman-teman, masih di fitur absensi. Kan di fitur absensi ini ada beberapa fitur lagi. Yang tadi data absensi sudah saya jelaskan seperti di sebelumnya. Kemudian ada persetujuan. Di sini persetujuan itu tampilannya seperti ini, absen, nama, tanggal, jam masuk, jam pulang, deskripsi, dan action. Lalu di bawahnya ini ada absen lembur, bisa nama, tanggal, jam lembur, jam selesai lembur, deskripsi lembur, dan action. Lalu di bawah fitur persetujuan itu ada fitur reimbursement di sini. Untuk teman-teman yang tidak tahu fitur reimbursement itu apa? Reimbursement itu semacam penggantian biaya bisnis, penggantian biaya perjalanan bisnis, penggantian biaya kesehatan, dan sebagainya. Jadi lanjut, manajemen di sini tampilan manajemen reimbursement, ada nama kegiatan, tanggal, total, dan aksi. Seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut ke fitur terakhir di dalam fitur absensi. Itu ada fitur tracking lokasi. Di sini ada tracking lokasi pegawai saat perjalanan atau dinas atau wajib stay kantor. Di bawahnya itu ada perjalanan dinas. Ini ada nama, tanggal mulai, tanggal selesai, deskripsi dinas, dan lihat peta. Kita juga bisa mencari nama pegawai di sini ya. Kemudian sama seperti perjalanan bisnis, absen wajib standby kantor itu ada nama, tanggal absen, status, deskripsi absen, dan lihat peta. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu bisa kita lihat di bawah fitur absensi terdapat fitur tugas. Di dalam fitur tugas kita bisa lihat ada manajemen tugas. Di sini kita bisa menambahkan tugas dan saya akan menambahkan tugas, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa memasukkan judul tugas, deskripsi,
dan memasukkan personil atau nama pegawai, kemudian bisa kita simpan. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini, seperti nama tugas SIM, tim terdapat 2 orang, dibuat 11 Januari 2022, statusnya ongoing, deadline-nya nggak ada, aksinya detail atau delete. Kemudian kita bisa lihat di bawah fitur tugas saya terdapat laporan saya. Di dalam laporan saya bisa kita lihat manajemen laporan. Di sini kita bisa menambahkan laporan. Saya akan menambahkan laporan dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah ini kita bisa mengisi judul laporan, project, task project, penanggung jawab. Setelah itu di sini kami juga membuat fitur kalender dan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya di bawah fitur tugas itu ada fitur pinjaman. Di sini ada manajemen peminjaman atau kasbon, ada total pinjaman, belum lunas, dan sudah lunas. Untuk di sini saya akan menekan tambah pinjaman dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada nama peminjam, tanggal pinjam, alasannya, skema pembayaran, nominal, nama angsuran, dan keterangan. Lalu kita simpan, lalu kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Langsung terdaftar di dalam aplikasinya. Ada nama, bintang Karisma Maulani, jumlah pinjaman 500.000, bunganya tidak ada, statusnya disetujui, statusnya tidak ada, statusnya disetujui, sisa pinjamannya 500.000. Kemudian fitur ansuran. Fitur ansuran ini seperti kita mau menyicil pinjaman. Di sini untuk memasukkan datanya ada nama pinjaman, terus ada nominal angsurannya, tanggal angsurannya, lalu ada keterangan di bawahnya, lalu bisa disimpan. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Teman, tampilannya akan seperti ini ya. Di atas ini udah berubah, jadi total pinjamannya 500.000, belum lunas 300.000, sudah lunasnya 200.000. Lalu di bawah tampilannya sudah terdaftar di aplikasi kantor kita. Di sini ada nama, alasan pinjaman, tanggal, jumlah angsuran, sisa pinjaman, metode, keterangan, status, lalu aksinya. Lalu aksinya itu bisa dilihat. Lalu kemudian manajemen peminjaman jatuh tempo karyawan atau kasbon. Di sini itu kayak jatuh tempo. Jadi temponya bagaimana tuh di situ. Di bawahnya ada nama, jumlah pinjaman, tanggal jatuh tempo, status, sisa pinjaman. Tampilan seperti ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye.